Halo, perkenalkan nama saya Marta Situmorang dari kelas 11 IPA 1 ingin menjelaskan tentang perlawanan Aceh di bawah Kesultanan Iskandar Muda. Yang paling terkenal yaitu Sultan Iskandar Muda. Mungkin nama ini tak asing lagi di telinga kita, atau mungkin kalian pernah mendengar kisah-kisah perjuangan dari Sultan yang satu ini, di mana Sultan Iskandar Muda dikenal juga dengan nama Tun Pangkat Dharmawangsa, yang merupakan sultan yang paling besar pada masa Kesultanan Aceh, yang berkuasa dari tahun 1607 sampai 1635. Tercatat penguasa ini pada awal ke-17 berhasil membawa Aceh menjadi kerajaan maritim terbesar di wilayah Nusantara bagian barat. Karena di wilayah kepemimpinannya, kerajaan Aceh ini menjadi kerajaan yang besar, kuat, dan disegani. Perekonomian kerajaan ini juga sangat maju. Nah, sekian dari perkenalan Iskandar Muda. Kali ini kita akan membahas tentang perlawanan Aceh terhadap Portugis di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Perlawanan Aceh terhadap Portugis sudah terjadi sejak abad ke-14 Masehi. Kronologi awalnya, kala itu Aceh menjadi salah satu tujuan perdagangan ketika Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511. Portugis merupakan salah satu bangsa Eropa selain Spanyol yang melakukan penjajahan samudra dengan misi 3G, yaitu gold atau kekayaan, glory, kejayaan, dan gospel sebagai penyebaran agama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam slide yang berikutnya, yaitu mengenai latar belakang perlawanan Aceh terhadap Portugis. Yang pertama yaitu ingin memonopoli Aceh. Nah, masyarakat Portugis memonopoli perdagangan dengan cara masyarakat Aceh hanya bisa menjual berbagai rempah-rempah kepada Portugis saja. Oleh karena itulah, masyarakatnya ingin melakukan perlawanan terhadap Portugis. Yang kedua alasannya itu menyebarkan agama Katolik. Menyebarkan agama Katolik di wilayah Aceh sangat tidak bisa diterima oleh masyarakat Aceh. Hal tersebut dikarenakan Aceh merupakan sebuah kerajaan Islam. Rakyat Aceh juga ingin sekali mematahkan kekuatan Portugis di daerah Asia Tenggara. Alasan ketiga yaitu penangkapan kapal-kapal. Penangkapan kapal-kapal kepunyaan Aceh oleh Portugis, di mana kapal-kapal perdagangan Aceh diambil paksa oleh Portugis dan hasil dagangnya juga diambil paksa. Alasan yang berikutnya yaitu Portugis dianggap saingan, di mana Portugis dianggap saingan mereka khususnya dalam perihal perdagangan di kawasan sekitar Selat Malaka. Kita akan masuk ke dalam slide berikutnya, yaitu tentang kronologi. Yang pertama, Aceh menyerang Portugis di Malaka. Nah, pada tahun 1568, Aceh menyerang Portugis di Malaka. Namun, serangan ini gagal lantaran kekuasaan Portugis lebih tangguh. Setahun kemudian, gantian Portugis menyerang Aceh, namun dapat digagalkan oleh pasukan Aceh. Yang kedua yaitu rakyat Aceh menyerang kembali Portugis. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda inilah Aceh kembali melakukan penyerangan-serangan di tahun 1629. Itu mampu membuat Portugis di Malaka kewalahan. Yang berikutnya itu melakukan blokade perdagangan. Sultan Iskandar Muda melakukan taktik blokade perdagangan dengan bangsa Portugis yang isinya itu Aceh dilarang melakukan jual beli lada dan timah kepada bangsa Portugis. Taktik ini sangat efektif dan dapat memukul kekuatan Portugis pada saat itu. Namun, sayangnya karena para penguasa Malaka secara diam-diam melakukan perdagangan timah dan lada kepada bangsa Portugis dengan alasan mereka membutuhkan uang, dan akhirnya blokade dagang ini pun mulai tidak efektif lagi digunakan. Kita akan masuk tentang cara mempertahankan kekuasaan. Yang pertama yaitu melengkapi kapal dagang. Salah satu cara yang digunakan Aceh yaitu dengan melengkapi kapal dagang yang digunakan dengan berbagai persenjataan dan prajurit perang. Selanjutnya, melakukan kerjasama dengan berbagai kerajaan. Aceh melakukan berbagai kerjasama dengan beberapa kerajaan seperti Kerajaan Demak, serta meminta persenjataan ke Turki, Inggris, hingga Gujarat untuk memperkuat kerajaan mereka, sehingga tidak mudah dikalahkan oleh Portugis atau penjajah lain. Yang selanjutnya, memperoleh bantuan. Aceh memperoleh bantuan berupa kapal, prajurit, dan makanan dari beberapa pedagang muslim di Jawa. Nah, kita akan masuk kepada slide berikutnya, yaitu berakhirnya perlawanan. Berakhirnya perlawanan dengan adanya traktat pendek. Perang Aceh diakhiri dengan surat perjanjian tanda menyerah atau traktat pendek pada tahun 1903. Dan setelah mengalami traktat pendek ini terjadi setelah mengalami tekanan yang luar biasa dari berbagai penjajahan.
Visi tak pendek ini yaitu: 1. Aceh mengakui kedaulatan Belanda atas daerahnya. Yang kedua, Aceh tidak diperbolehkan berhubungan dengan bangsa lain selain dengan bangsa Belanda. Yang ketiga, Aceh menaati perintah dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda. Yang kedua yaitu hadirnya VOC. Yang selanjutnya yaitu hadirnya VOC. Permusuhan antara Aceh dan Portugis berlangsung terus-menerus, tetapi sama-sama tidak berhasil mengalahkan. Karena adanya faktor pendek tadi, menyebabkan peluang besar untuk Belanda masuk ke wilayah Aceh, sehingga kekuasaan Portugis di Malaka melemah seiring kehadiran VOC dari Belanda yang kemudian merebut wilayah itu. Sebenarnya tidak ada pemenang dari pertikaian, tetapi Portugis mundur dikarenakan hadirnya VOC. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.